Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil minna wan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulihir rahmah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah, amma ba'd. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat fardu isya dan salat qiyamul lail di malam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak BKM, ini kultum kulibas apa kubante nih? Bante juga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia rahmat yang diberikan kepada kita semua. Kita tidak menyangka dan kita juga tidak tahu menau, intinya kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita pada tahun ini masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh dengan kebahagiaan, syahrus sa'adah, bulan yang penuh dengan kegembiraan, syahrul ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah, peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi umur bukan hanya sampai di malam keempat Ramadan ini saja, tapi kita bisa menghirup udara Ramadan dengan penuh satu bulan di tahun 1445 Hijriah ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masih bisa diizinkan kali untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tak lupa juga kita selawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini malam Jumat. Salah satu sunnah daripada malam Jumat apa? Yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang biasanya kita salawat satu hari 100 kali, maka di malam Jumat ataupun di hari Jumat maka tingkatkan lagi sampai 1000 kali. Apalagi ini di bulan Ramadan, maka lebih dan lebih lagi kita tingkatkan untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sering disampaikan hadis, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama di hadapanku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Jadi kalaulah kita ingin Bapak Ibu, kita ingin nanti di hari kiamat kedudukan kita, surga kita ingin sangat dekat kali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ringankan lisan kita untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mudah enggak? Mudah enggak? Mudah. Tapi kenapa kok payah kali lisan kita baca salawat? Kenapa? Kalau kita tarik garis ke belakang dalam ilmu kebatinan maupun ilmu tasawuf, mudahnya lisan kita membaca salawat disebabkan karena Nabi Muhammad rindu sama kita. Maka sangat sedih kali kita hari ini kalau kita jarang baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad tidak sebut-sebut nama kita di perkumpulannya dengan para sahabat.
Tapi hari ini kalau kita ringan baca sholawat, itu disebabkan karena Nabi Muhammad rindu sama kita. Nabi Muhammad ucap nama kita sehingga pun lisan kita ringan untuk mengucapkan balik menyebut memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingat sama kita agar kita kembali memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam keempat kita sudah sering dengar, bahkan setiap tahun kita sudah sering dengar daripada fadilah-fadilah Ramadan, baik daripada firman-firman Allah maupun hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilontarkan melalui lisan-lisannya ustadz-ustadz kita, yang diucapkan melalui lisan-lisannya para mubalik. Maka yang menjawab menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah dengan fadilah-fadilah yang kita dengar, dengan fadilah-fadilah yang kita dengar dari lisan-lisan para mubalik kita melalui firman Allah dan hadis Nabi Muhammad, sudahkah menambah jazbah kita untuk beribadah dan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini? Kita sering dengar ayat favorit kalau sudah masuk bulan Ramadan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari ini saya tidak mau bahas masalah artinya. Mungkin kita sudah hafal. Mungkin anak-anak itu pun kalau mau duduk betul dengar mungkin hafal mereka. Telah kuwajibkan ke atas, wahai orang-orang beriman, telah kuwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah kuwajibkan kepada orang-orang atau kaum-kaum sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita mau bahas penafsirannya. Masalah puasa. Di sini Allah pakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi tidak Allah pakai kata ya ayyuhal mu'minun, atau tidak Allah pakai kata ya ayyuhal muslimun, tapi Allah pakai kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka orang yang mudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, orang yang gampang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini hanya orang-orang yang di dalam dirinya, yang di dalam kolbunya ada iman kepada Allah, ada iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam semuanya Ustadz punya iman, walaupun hanya sebesar biji sawi. Tapi di sini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya ada Allah dan ada Rasulullah, sudah pasti dia akan mentaati perintah Allah dan dia akan mengamalkan ajaran-ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang yang dalam hatinya nggak ada iman atau imannya pun lemah, maka sangat berat untuk melaksanakan berpuasa di siang bulan Ramadan. Maka Allah pakai kata amanu. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah kuwajibkan puasa ke atas orang-orang sebelum kamu. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah perintah puasa ini juga sudah dilaksanakan atau sudah diamalkan oleh umat-umat sebelum kita atau kaum-kaum sebelum kita? Maka jawabannya sudah. Jawabannya sudah. Kaum Bani Israel, kaum umatnya Nabi Musa, atau umat-umat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah ada perintah puasa. Makanya ulama kita mengatakan bedanya puasa orang-orang dahulu
umat-umat dahulu dengan umatnya Nabi Muhammad, salah satu bedanya apa? Yang paling gampang, bedanya adalah dimakan sahurnya. Orang dahulu puasa nggak ada cerita makan sahur. Maka makan sahur ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi sunnah muakkad, sunnah yang nggak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena makan sahur inilah yang membedakan puasa kaum terdahulu dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan makan sahur itu bukan berarti sepiring, 2 piring pakai tambu, 1 butir kurma, 1 teguk air, itu juga sudah dikatakan makan sahur. Kalaulah hari ini kita makan sahur pakai rendang campur jengkol, patah kira-kira masih ada rendangnya di rumah? Mungkin masih ada, walaupun dipanasi. Cuma nanti akhir bulan Intel, Indomie telur. Bukan berarti itu mesti, kalaulah mesti sahur itu banyak, itu namanya bukan sahur, tapi memindahkan jam makan. Dan inilah yang hari ini menjadi penyakit kita, sehingga kita hari ini tidak bisa merasakan hakikatnya puasa. Orang yang dikatakan puasa, agar kita ini dalam Al-Quran apa? Setelah ayat ini tadi, ayyaman ma'dudat famangka terus fa'it'ah mumiskin. Ini ayat bisa dipakai untuk hukum fikih. Kalau orang yang nggak mampu puasa, maka memberi makan orang miskin. Tapi di ayat ini bisa ditarik dari ilmu tafsirnya, inti dari puasa agar kita bisa ngerasakan bagaimana orang miskin yang hari ini makan 1 hari sekali. Inti dari puasa agar kita bagaimana bisa merasakan hari ini kelaparan. Tapi kalau kita hari ini puasa kenyang, sahur kebanyakan, buka puasa pun banyak, itu namanya bukan puasa, tetapi memindahkan jam makan. Yang biasanya sarapan jam 8 pagi dipindahkan jadi waktu makan sahur. Kita nggak makan siang, maka dikodo dengan buka puasa, kolak, mie semuanya. Udah, maka makan malamnya setelah sholat tarawih. Kalau begini mana hakikat puasa? Yang begitu toh. Karena inti dari puasa agar kita bisa merasakan fa'it'amu miskin. Bagaimana orang-orang miskin yang makan kadang mungkin 1 hari mereka tak makan. Lalu menjadi pertanyaan, orang-orang dahulu juga puasa dan kita juga puasa, maka salah satu membedakan yang pertama yang paling gampang adalah dimakan sahurnya. Lalu di kaum-kaum terdahulu sudah ada enggak Ramadan? Udah ada Bu Ramadan, Bu? Di umat-umat terdahulu? Ada yang bisa jawab? 50.000. Jawabannya, umat-umat terdahulu belum ada yang namanya bulan Ramadan. Puasanya ada, tapi bulan Ramadannya belum ada. Karena bulan Ramadan itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, dikuatkan oleh hadis Rasulullah, inna Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulannya ku, wa syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Jadi Ramadan itu memang khusus bulan, nama bulan, perintah puasa disebut nama bulannya Ramadan, dan itu diperuntukkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Plus berkah, full pahalanya, pahala wa amaluhum mudha'afa yang tadi bagi kita bahas, dilipat gandakan oleh Allah, itu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tahun semalam saya sudah sampaikan, kenapa sih kok Ramadan? Kenapa sih namanya kok enggak apa kita buat? Pokoknya kenapa sih kok Ramadan namanya? Maka asal muasal nama Ramadan tahun semalam sudah saya sampaikan, diambil daripada kata rondo, itu bahasa Arab.
Kenapa rontok? Karena ini kan perintah puasa ini datangnya kapan? Datangnya ketika di tahun kedua Hijriah Nabi. Ketika tahun kedua Hijriah Nabi baru datanglah perintah puasa, dan itu perintah puasa itu datangnya pada bulan Sya'ban. Dan Nabi seumur hidup Nabi melaksanakan puasa Ramadan cuma 10 kali. Maksudnya ketemu bulan Ramadan hanya 10 kali. Yang 9 kalinya Nabi ketemu bulan Ramadan yang jumlah harinya 29. Hanya satu saja yang jumlah harinya itu full 30 hari. Jadi dari turunnya wahyu perintah puasa Ramadan sampai wafat Nabi ketemu dengan bulan Ramadan itu 10 kali. Berarti ketika Nabi umur 53 tahun. Wallahu a'lam. Jadi Ramadan asal kata daripada rontok, artinya apa? Bulan yang panas. Ketika di tahun kedua Hijriah tersebut perintah puasa Ramadan ini wajib di bulan Sya'ban tadi turunnya, maka pas mau di bulan berikutnya ketika mau memberi penamaan nama-nama bulan, kebetulan di bulan inilah cuaca itu sangat panas, makanya dikatakan rontok. Makanya jangan ngeluh kita, ada memang setiap bulan Ramadan tuh pasti panas. Walaupun hujannya hanya lewat aja. Ataupun kalau hujan malam. Seperti sebelum, tapi nggak ada hujan satu harian daripada subuh sampai buka. Oh, kalau itu enak kali memang. Tapi enggak. Kenapa? Karena memang dari kata Ramadan saya sudah rontok, bulan yang panas. Jadi jangan ngarap kita minta banjir, jangan ngarap. Karena memang dari penamaan bulannya saja sudah rontok, bulan yang panas. Bahkan dalam kitab tafsir Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tadhhabul Asma, beliau katakan panasnya di bulan Ramadan ini membuat mujahadahnya orang yang berpuasa, sehingga mujahadahnya puasa di bulan Ramadan setiap dia menahan dahaga yang bersangatan, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia. Itu. Dan bulan Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa kok khusus Bapak Ibu sekalian? Inilah saking cintanya Allah dengan Rasulullah sehingga kita umatnya Nabi Muhammad dapat spesial juga, dikasih juga bulan yang bisa ketika kita buat ibadah, amal ibadah kita ini bisa mengimbangi umat-umat terdahulu. Umur umat-umat terdahulu itu ratusan tahun, 200, 500 tahun itu umur umat Nabi Musa. Umur umatnya Nabi Lut, badannya setinggi gunung, umurnya sampai ribuan tahun lebih. Maka umat-umat terdahulu kalau memang beriman kepada nabinya, sudah jelas amal ibadah kita dibanding amal ibadah mereka dibandingkan dengan amal ibadah kita nggak ada apa-apanya. Ibarat seperti satu buah cincin di tengah-tengah padang pasir. Kita yang jadi cincinnya, padang pasirnya itulah amalan-amalan umat terdahulu. Kenapa mereka amalannya banyak? Karena umur mereka panjang. Tapi hari ini umat Nabi Muhammad badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, mulai tobatnya ketika umur 35 tahun. Lalu bagaimana kita bisa mengimbangi pahala umat-umat terdahulu? Maka dengan adanya bulan Ramadan inilah yang setiap kita melakukan amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 sampai 700 kali lipat. Sholat berjamaah di luar bulan Ramadan, bapak-bapak sekalian 27. Kalau bapak sholat berjamaah di bulan Ramadan di masjid dapat dikalikan 70 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Sedekah kita di luar bulan Ramadan itu dilipat ganda, di luar bulan Ramadan dikalikan 10, di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan jadi 70 sampai 700 kali lipat. Apalagi kalau ngasih bukaan untuk santri, full berkah.
Nyindir sikit kan. Lalu menjadi pertanyaan kita dan yang menjadi sedih dalam diri kita, kalaulah dengan Ramadan tidak bisa meningkatkan amal kita, dengan datangnya bulan Ramadan setiap tahun tidak bisa menaikkan derajat orang tua kita di dalam kubur yang sudah mati, dengan datangnya bulan Ramadan tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah, dengan adanya bulan Ramadan tidak bisa menambah keibadah kita kepada Allah, menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya mau di bulan apa lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di bulan Ramadan kita masih main-main, yang di bulan ini adalah syahrul ibadah, peningkatan amal, bulan ibadah. Lalu hari ini kita di bulan Ramadan malah menghina-hinakan diri kita dengan kelalaian kepada Allah, menghina-hinakan diri kita dengan bermaksiat kepada Allah, menghinakan diri kita dengan tidak mau puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mau di bulan apa lagi kita betul-betul beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pribadi dan tanya kita semua, hanya di bulan inilah kita pegang Quran. Kalaulah di bulan ini kita gak bisa khatam Quran, apakah bisa dijamin di luar bulan Ramadan kita bisa khatam Quran? Yang di bulan ini tempat turunnya Al-Quran, lalu kita gak bisa khatamkan Al-Quran di bulan ini, lalu di bulan luar bulan Ramadan apa ada jaminan? Lalu di dalam bulan Ramadan ini kita tidak bisa bahagiakan orang tua kita yang sudah wafat dalam kubur, apakah ada jaminan di luar bulan Ramadan kita bisa bahagiakan orang tua di kubur? Lah, tidak. Maka saya pribadi, ini nasihat buat saya pribadi, zaman sudah semakin tua. Sebelum saya tutup, tadi dari pemerintah camat atau dari PLT desa kita menganjurkan jam 10 malam agar jangan anak-anak kita berkeliaran. Juga pesan juga dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kali, bukan hanya jam 10 malam, kalau bisa pun asmara subuh itu gak usah ada. Sebenarnya itu memang udah diharamkan oleh MUI kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, besok yang khotib itu MUI Deli Tua, Buya Basyarudin. Tanya sama beliau, apa hukumnya asmara subuh tadi? MUI sudah mengeluarkan fatwa dari 2 tahun yang lalu, hukumnya haram. Anak-anak muda-mudi asmara subuh hukumnya haram. Kenapa? Karena lebih besar mudaratnya, gak ada faedahnya, gak ada. Main mercon, berkumpulnya antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ini saya nggak bohong, wallahi ini masjid. Hari pertama Ramadan saya pulang taklim dari masjid ini, pulang mau ke rumah. Itu di jalan beton mau menuju ke Palawan Dua Ujung. Itu anak laki-laki pada merokok semua. Itu masih awal bulan Ramadan, udah merokok. Awal bulan Ramadan istri saya marah-marah. Jam 8:30 pagi istri saya marah-marah, ngadu ke rumah. Kenapa? Ada sebagian, saya nggak tahu entah anak siapa, tapi mohon maaf kali ini saya sampaikan agar kita bisa menjaga anak kita masing-masing. Anak perempuan itu pakai baju nanggung itu, nampak udalnya, mungkin sempit mungkin atau gimana. Lalu pecicilan di hadapan gerombolan yang naik kereta itu, laki-laki yang suka nonggok-nonggok itu. Lalu apa kata yang kumpul laki-laki ini? Itu yang keluar dari mulutnya. Ngamuk istri saya. Kalau nggak kalian bubarkan, kami laporkan ke Kadus. Itu diancam istri saya. Maka mereka bubar. Itu pemandangan-pemandangan Ramadan kok bisa seperti itu. Masalahnya kalau orang kafir tadi tidak masalah kita. Ini masalahnya umatnya Nabi Muhammad. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya tidak suka dengan itu, enggak, karena itu umat Nabi Muhammad. Karena kita lihat pandangan rahmat, kok bisa seperti ini umat Nabi Muhammad. Kalau mereka bukan umat Nabi Muhammad, ya kita nggak open aja.
Masalahnya ini umat Nabi Muhammad, dan kita yang paham. Kalau nggak ini kita sampaikan, bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Nabi Muhammad? Maka ini menjadi tugas kita. Jangankan jam 10 malam, asmara subuh kalau bisa pun kita buat patroli, bubaran aja itu. Nggak ada faedahnya. Ngomongnya kotor, merokok, orang lewat dilempari mercon, nauzubillah. Mudah-mudahan ini juga bisa buat PR kita semua. Tak lain dan tak bukan tujuan kita agarlah kita umat Islam ini bisa lebih menghargai. Bagaimana orang-orang non-muslim mau menghargai ini bulan, kaulah kita yang umat Islamnya saja tidak menghargai bulan kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.